البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada pertemuan telah lewat kita sudah masuk di babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat di kitabus salat. Disebutkan tentang waktu salat maghrib yang rajih adalah apabila sudah hilang al-khumrah. Khumrah itu adalah warna merah yang ada di ufuk sebelah barat. Maka di situ masuk salat isya dan itu adalah akhir salat maghrib. Kemudian berikutnya disebutkan di sini oleh beliau, oleh Ibnu Hajar rahmatullahi alaih. Hadis nomor 162. Hadisnya adalah mauquf, yakni ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana perkataan Imam Daruqutni bahwa tidak ada yang merofakkan sampai kepada Nabi itu selain Abu Ahmad Az-Zubairi. Bahkan Ibnu Khuzaimah mengatakan lam yarfa'hu fid dunya, tidak ada yang merofakkan dari penghuni dunia itu ya, ghairu Abi Ahmad Az-Zubairi, selain Abu Ahmad Az-Zubairi. Ini mauquf. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah ucapan Abdullah bin Abbas saja. Al-fajru fajron, fajar ada dua. Fajar yang kita ketahui itu tanda waktu subuh itu. Fajar sendiri ada dua. Fajrun yuharrimu ta'am, fajar yang haram makan. Wa tahillu fihi shalah, halal shalah. Apa itu? Fajar menunjukkan waktu subuh masuk. Tidak boleh lagi makan karena puasa bagi orang yang berpuasa. Yang kedua wa fajrun tahrumu fihi shalah, fajar yang haram salat. Ai salatu subuh. Untuk salat subuh belum masuk salat subuh. Oleh karena itu hendaknya berhati-hati. Hendaknya juga melihat kita ke ufuk atau dari seseorang yang mungkin terpercaya bahwa itu sudah masuk waktu subuh, karena disebutkan di sini tahrumu fi shalah, haram salat karena belum masuk subuh. Wa yahilu fihi ta'am, dan halal di situ makanan, makan, yaitu apa? Fajar. Sebutkan fajar yang pertama yang di situ yang biasa seseorang sahur dan sebagainya, juga untuk kemudian ada adzan yang pertama yang di situ ada tasbih, as-shalatu khairum minan naum, demikian. Rawi Ibnu Huzaimah wa Hakim wa Shahahah, disebutkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Huzaimah, tapi kita sudah sebutkan tadi bahwa itu mauquf. Walil Hakim, demikian juga disebutkan oleh Imam Hakim fi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah, yang hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Nizam bahwa ini adalah dhaif juga. Yang benar adalah mursal dari tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mursal namanya. Nahu semisalnya wazada fil ladzi yuharrimu ta'am, dan ditambahkan di situ yang di situ haram untuk makan. Innahu yadhabu mustatilan fil ufuq, dan yang benar ulama yaitu yang boleh di situ makan malahan. Ya, ini fajar yang pertama. Ada tambahan tapi dari kita sebutkan. Innahu sesungguhnya yadhabu mustatilan, dia pergi dalam keadaan memanjang fil ufuq, di ufuq. Wa fil akhar, dan yang lainnya innahu kadzanabi sarkhan, seperti asirkhan, ini seperti danab ekor. Ya, ini fajar yang pertama. Fajar yang kedua yang di situ setelah subuh itu dia yadhabu, hilang mustatilan. Ya, ini atau dia itu tampaknya itu mustatilan, manjang di ufuk. Itu masuk waktu subuh. Itulah fajar sebenarnya. Kalau yang lainnya, ya ini fajar yang pertama yang tidak boleh kita sholat subuh itu, innahu kadanab, seperti ekor sirhan, ya ini serigala. Ya, ekornya itu kan ke atas itu, kemudian hilang. Katib, ya ini dusta dia. Ya demikian disebutkan. Dan demikian praktiknya seperti itu. Jadi sifat fajar disebutkan di sini, walaupun harusnya tadi disebutkan adalah dhaif ya, tapi Imam Nawawi menyebutkan di Syarhul Muhadzab bahwa di situ ada dua fajar. Qala sabuna al-fajru fajron, fajar itu ada dua menurut sahabat-sahabat beliau, yakni Syafi'iyah. Ahaduma yusamma al-fajr awal, salah satunya namanya fajar awal. Wal fajr al-kadhib, yaitu dia itu fajar kadhib. Wal akhar, yang kedua,
Yusamba fajr sani, fajar yang kedua. Yaitu apa? Fajr sodik, fajar yang sodik, yang benar, yang demikian. Dan sudah cukup tadi kita sebutkan. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya, hadis nomor 164. Hadis ini diperbincangkan, ya. Yang benar adalah mu'al, berpenyakit. Ya, disebutkan bahwa qala Daraqutni ma'ahsibuhu hafidhahu. Tidaklah aku menyangka bahwa dia itu menghafalnya. Disebutkan di sini tabaqasa syu'bah ala lafdz mazkur fil bab. Di situ Ali bin Hafs ya. Ada rawi namanya Ali bin Hafs, dia ini syekhun saduq. Dan disebutkan oleh Imam Daraqutni, aku tidak mengetahui dia menghafalnya. Li'annahu kabura. Dia menjadi tua, wa taghayyara hifdhuhu. Hafalannya menjadi goncang, itu berubah. Jadi ini, hadis ini mu'al karena itu. Demikian juga ini berbeda dengan apa yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa itu? An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal as-shalah, sebagus-bagus, afdal amalan itu adalah salat. Fi awali waktiha, di awal waktunya. Paham ya? Hadis tadi mu'ad. Hadis kita semua ini mu'ad. Kalau ini saya sahih, ini saya apa? Sebagus amalan itu salat di awal waktu. Itu. Walaupun memang hendaknya kita bersegera untuk melakukan amalan soleh, ya, seperti salat di awal waktu. Tapi di situ ada hal-hal yang selain itu, seperti salat Isya itu bagusnya adalah di tengah malam. Kalau tidak memberatkan. Demikian juga salat zuhur, sudah lewat pembahasannya, kalau sangat panas boleh diakhirkan. Jadi di sini adalah mu'al. Rawi Tirmidzi wa Hakim wa Shahah. Bukan Imam Tirmidzi dan Hakim dan beliau keduanya mensahihkan. Wa asluhu fi sahih. Asalnya itu di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi lafadznya apa? Jauh, yaitu apa? As-sholatu ya, ala waktiha. Salat di waktunya itu. Ini salat di waktunya, itulah yang benar, ya, demikian. Jadi hadis ini kalau sebagus amalan itu salat di awal waktunya, maka hadisnya adalah tadi kita sebutkan mu'al. Demikian juga hadis nomor 165 ini. Ini juga dhaif jiddan. Sangat lemah sekali. Karena di situ ada Ibrahim bin Zakaria Al-Ijli. Wattamahu Ibnu Hibban menuduh dia sebagai mutahammil kadzib. Tertuduh sebagai pendusta. Ada Ibrahim bin Zakaria. Wa Nabi Mahdhur radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, awalul waqt ridwanullah. Awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Awal waktu, namanya salat maghrib awal waktu namanya, atau isya awal waktu, ya, subuh juga demikian. Itu adalah keridhaan Allah. Hadisnya ini tadi lemah sekali, bahkan bisa dikatakan mungkar. Wa usatuhu rahmatullah, tengah-tengahnya rahmat Allah. Wa akhiruhu afullah, dan akhirnya itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dhaif tadi kita sebutkan. Akhrajahu Daraqutni. Sebutkan Imam Ad-Daraqutni, Ibnu Hajar sendiri memberikan hukum di sini bisa nadin dhaifin jiddan, dengan sanad yang sangat lemah sekali. Kenapa beliau memasukkan hadis dhaif? Apakah supaya bukunya tebal? Tidak, ini supaya itu dipelajari. Bagaimana ini salat itu afdolnya itu, di amalan paling bagus apakah di awal atau di tengah atau di akhir? Hadisnya tadi dhaif. Walid Tirmidzi, semua Imam Tirmidzi ini juga maudhu, palsu. Karena di situ ada Ya'qub bin Al-Walid Al-Madani. Ya'qub bin Walid Al-Madani ini berkata Imam Ahmad kana minal kadzdzabin al-kibar, termasuk pendusta yang besar. Tokoh-tokoh pendusta ini diantaranya. Di antara mereka ada yang disalib juga bahkan. Min hadis Ibni Umar nahu, dari hadis Abdullah bin Umar semisalnya. Dunal ausat, tidak ada tambahan, tengahnya itu rahmat Allah. Wa huwa dhaifun aidan, itu lemah juga. Lalu bagaimana sekarang? Apakah salat dilakukan di awal atau di tengah atau di akhir yang afdal? Sudah lewat, yaitu apa? Yang bagus di awal, jelas. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kan jelas. Kemudian juga ayat-ayat yang menunjukkan untuk bersegera di dalam kebaikan. Wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun. Kecuali di situ ada apa? Salat Isya.
Jadi afdalnya di tengah-tengah malam. Itu pun kalau tidak memberatkan. Demikian juga sholat zuhur apabila sangat panas maka boleh untuk diakhirkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 167. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini hasan li ghairihi. Hasan dengan yang lainnya. Yaitu hasan dengan hadis nanti riwayat Imam Daraqutni. Hadis ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di situ ada Muhammad bin Husain. Majhul, tidak diketahui. Tapi ada penguatnya, nanti hadis riwayat Imam Daraqutni nanti ya, di situ ada penguatnya. Jadi hadis ini hasan li ghairihi. Hasan karena yang lainnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hadis ini bisa diamalkan. La sholata ba'dal fajri, tidak ada salat setelah salat subuh. Wallah ini ba'dal fajri maksudnya setelah fajar, setelah adzan itu. Setelah adzan subuh, demikian. Tidak ada salat setelah fajar. Maksudnya setelah adzan subuh itu illa sajadataini, kecuali 2 rakaat atau 2 sujud ini. Apa itu 2 rakaat sebelum sholat subuh? Itu sholat tatawu, 2 rakaat sebelum subuh. Doanya di sini bahwa tidak ada sholat sunnah setelah adzan itu kecuali 2 rakaat saja. Akhrajul khamsah ila Nasai, dikeluarkan oleh yang 5 kecuali Imam Nasai. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Imam Nasai yang tidak menyebutkan. Wa bi riwayati Abdul Razzaq, dalam riwayat Imam Abdul Razzaq ini lemah, ya, riwayat ini lemah. Di situ oleh Syamad bin Nizam ada Abu Bakar bin Abdillah muttaham bil wad', tertuduh membuat hadis. Ini tertuduh sebagai pendusta. Bisa dikatakan dia itu mungkar. Apa itu lafaznya? La sholata ba'da tulil fajri ila raka'atil fajr. Tidak ada salat setelah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat fajar. Ini salat sunnah sebelum salat subuh itu. Wa misruhu, berikutnya, dan misruhu dan semisalnya li Daraqutni, semua Imam Daraqutni, an Ibnu Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As. Yang tadi kita sebutkan itulah penguat dari hadis Abdullah bin Umar yang telah lewat itu. Walaupun di situ ada Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi. Riwayat Imam Daraqutni di situ ada Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi, dia dhaif. Tapi dikuatkan dengan yang tadi yang ada di hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Namanya hasan li ghairihi. Ini penguatnya. Dari sinilah yakni tentang permasalahan sholat sunnah setelah adzan subuh tidak ada kecuali sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang Nabi menyebutkan khairu minad dunya wa ma 'alaiha. Lebih bagus dari dunia dan apa yang ada padanya. Nabi tidak pernah meninggalkan juga, bahkan di safar tidak meninggalkan. Demikian juga sholat malam. Ini hendaknya dijaga. Dan tidak ada sholat setelah adzan itu kecuali 2 rakaat ini, sebagaimana dhahir hadis tadi. Sehingga di sini ada permasalahan at-tatawwu ba'da tulil fajr qabla sholatil fajr. Sholat sunnah setelah tampaknya fajar sebelum sholat subuh. Ya, jelas di sini menyebutkan bahwa apa? Disunahkan. Dan cuma 2. Jadi tidak perlu kita kemudian ada sholat-sholat yang lain setelah sholat 2 rakaat ini. Tidak ada sholat yang lain. Di situ juga di situ ada hadis yang sahih semua Imam Baihaqi, ada seorang sahabat yang dia itu yusolli pada tulil fajr aksar min raka'ataini, salat 2 rakaat, lebih dari 2 rakaat. Banyak melakukan rukuk, banyak melakukan sujud. Maka kemudian ditegur waktu itu oleh Ibnu Musayyib. Kenapa kamu salat? Ya, ditegur. Maka dia mengatakan, "Ya Abu Muhammad, ayu adibani Allahu ala sholat." Apakah Allah menyiksa aku dengan sholat? Aku melakukan banyak sholat. Apakah Allah kemudian menyiksa aku? Qala la, bukan. Walakin yu'adzibuk, akan tapi Allah menyiksa kamu ala khilafi sunnah, karena engkau menyelisih sunnah. Ini demikian. Sebagian orang mungkin mengatakan melakukan ini amalan-amalan bid'ah, umpamanya melakukan amalan bid'ah atau membaca Al-Qur'an yang menurut kita seperti mungkin yasinan atau semisalnya. Masa disiksa membaca itu umpamanya? Kita bilang, ya bukan karena itu. Kamu disiksa karena menyelisih sunnah. Ya, demikian. Sebagaimana tadi kita sebutkan tadi kisahnya tadi. Oleh karena itu tidak bisa seorang menganggap bagus kemudian
dia beramal yang dia kehendaki yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya ada satu hadis ini. Wan Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asr, Nabi salat asar. Tsumma dakhala baiti, kemudian masuk rumahku. Beliau istrinya radhiyallahu anha. Fa shalla rakaatain, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Fa sa'altuhu, maka aku bertanya pada Nabi. Habis salat asar ini, kemudian pulang ke rumah, salat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hadis ini sampai lafaz kita sebutkan nanti sahih. Faqala, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Sugiltu an raka'ataini." Aku sibuk sehingga tidak melakukan salat an raka'ataini, dari 2 rakaat ba'da zuhur, setelah salat zuhur. Setelah salat zuhur beliau sibuk sehingga tidak bisa melakukan salat sunnah 2 rakaat. Fa shalaituhuma al-an, maka aku melakukan salat 2 rakaat itu sekarang ini. Berarti diganti setelah salat asar. Sampai di sini sahih, Nabi melakukan itu. Tambahannya, faqultu, katakan ini dhaif. Sebutkan kenapa dhaif? Karena Yazid bin Harun menyelisih rawi yang lain. Dikatakan mu'al. Ya, berpenyakit. Yazid bin Harun menyelisih yang lain. Lafadznya apa ini? Faqultu, katakan, afa nadbihima, apakah aku membayar juga kalau aku luput juga? Idza fatata, apabila keduanya itu luput dariku. Qala, Nabi mengatakan, la, tidak. Seakan-akan ini khusus untuk Nabi kan, tapi riwayat ini adalah lemah. Akhraju Ahmad, sungai Imam Ahmad. Wali Abi Dawud, sungai Imam Dawud, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bimaknahu, dengan makna yang semisalnya. Ya, demikian. Sungai Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Lalu bagaimana sekarang tentang permasalahan mengganti sunnah, yang mengganti sunnah rotibah? Seperti sholat 2 rakaat setelah sholat zuhur umpamanya, kita ganti setelah asar. Bagaimana? Kesimpulannya adalah boleh hadisnya tadi. Tapi jangan sering, jangan terus menerus. Demikian juga sholat umpamanya kita ketiduran umpamanya, belum sempat melakukan 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih bagus dari dunia dan sisinya. Boleh sholat setelah sholat subuh. Ya, yang penting jangan di waktu yang sangat terlarang, yakni ketika matahari itu keluar. Demikian disebutkan. Dalilnya apa? Hadis ini kita sebutkan ini. Ya, demikian. Itu qada fawaid, yakni membayar salat-salat yang luput. Ini demikian disebutkan. Adapun kalau kemudian ketiduran, salat wajib ketiduran, di situ ada hadis apabila man nama, barang siapa yang tidur, au nasiya, atau dia itu lupa, fa sholatuha idza dzakaraha, maka salatnya ketika ingat. Sudah ingat, ketika ingat salat langsung. Ya, walaupun bulatan mataharinya itu keluar, sholat langsung. Hadisnya tadi jelas. Fayusoliha ba'da, yakni sholat keduanya itu apa? Ketika dia ingat. Lalu bagaimana Nabi pernah suatu saat beliau di suatu lembah, kemudian ketiduran para sahabat semuanya, kemudian beliau belum sempat melakukan sholat subuh, kemudian beliau berjalan dulu, baru kemudian sholat. Disebutkan karena tempatnya itu ada, yakni ada jin dan semisalnya, demikian disebutkan. Ini demikian tentang permasalahan ini. Di sini masih banyak yakni permasalahan, tapi kita cukupkan dulu, ya. Dan kita mungkin masuk setelah itu bab adzan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.